Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Min kitabil fusul fi siratir rusul li Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Faslun hijratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijrah maknanya intiqalu rajulun min buldin ila buldin akhar. Berpindahnya seseorang dari negeri yang satu ke negeri yang lain. Dan dalam sisi syariat, maka hijrah yang dimaksud adalah intiqal muslimun minal Makkah ilal Madinah. Berpindahnya kaum muslimin dari Makkah menuju kota Madinah berdasarkan perintah Allah Ta'ala. Dan hijrah sudah tidak ada lagi di zaman ini dari Makkah menuju Madinah. Bahkan sejak Nabi mengatakan la hijrata ba'dal fathi walakinna al-jihad fi sabilillah. Tidak ada lagi hijrah setelah kota Makkah ditaklukkan. Yang ada adalah berjihad di jalan Allah. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, walam yabqa bi Makkah minal muslimina illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Ali radhiyallahu ta'ala anhuma aqama bi amrihi lahuma. Ketika kaum muslimin telah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah dari Makkah menuju Madinah, tidak tersisa lagi di sana kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan ikhwati rahimani warahmatullah, pada saat itu Abu Bakar sebenarnya meminta kepada Nabi untuk boleh berhijrah. Wa amma Abu Bakar As-Siddiq fa innahu kasiran ma kana yasta'dinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijrati. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, beliau sering meminta kepada Nabi untuk diizinkan berangkat berhijrah. Fayaqul, Nabi berkata kepadanya, la ta'jal, jangan tergesa-gesa hai Abu Bakar. La'allallahu yaj'ala laka sahiban, barangkali Allah ingin menjadikan engkau teman bagi, atau ada bagimu seorang teman yang dipilih oleh Allah, yaitu maksudnya Rasulullah. Fayatma'u Abu Bakrin ayyakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa sahib. Menjadi tenanglah hati Abu Bakar As-Siddiq, dan itu yang ia harapkan, berhijrahnya menemani kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada saat itu ketika ada izin dari Allah Ta'ala dan anjuran agar kaum muslimin berhijrah, betapa senang hati kaum muslimin. Sampai-sampai Abu Bakar pun berharap ingin diizinkan, agar dia diizinkan berangkat berhijrah. Tapi Nabi SAW mencegah, menunggu perintah dari Allah Ta'ala sampai Abu Bakar ini menemani beliau. Demikian pun yang tersisa di sana adalah Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya, Abu Bakar dan Umar, mereka tinggal di Makkah itu aqama bi amrihi lahuma. Mereka tinggal di sana tidak segera berhijrah semata-mata karena perintahnya Rasulullah kepada keduanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.
Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Tentu bersamaan dengan itu ada juga sebagian kaum muslimin yang tidak berangkat berhijrah karena sebab apa? Wa khala man itaqalahul musyrikuna kurhan. Mereka-mereka yang ditahan oleh kaum musyrikin terpaksa enggak bisa berangkat. Mungkin karena anak wanitanya, mungkin karena keluarganya, mungkin karena budaknya dan yang lainnya. Memberikan faedah kepada kita dalam kondisi tertentu di mana seorang muslim melakukan suatu perkara karena terpaksa, hal ini tidak melanggar syariat atau tidak dikenakan dosa. Karena ketika itu perintah berhijrah hukumnya apa? Wajib. Hukum asalnya wajib. Tidaklah orang yang tinggal di kota Makkah enggan berhijrah kecuali orang itu orang-orang munafik. Kalau dia seandainya menisbahkan diri kepada Islam, tapi tidak ada, semua berangkat berhijrah kecuali yang tertahan atau diperintahkan oleh Allah menunggu keberangkatan hijrahnya itu. Wa qad a'adda Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu jahaza wa jahaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntadhiran hatta ya'dhanu Allah azza wa jalla li Rasulih sallallahu alaihi wasallam fil khuruj, sama seperti yang tadi saya sebutkan. Adapun Abu Bakar ternyata beliau sudah mempersiapkan perbekalan bagi dirinya dan juga bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu perintah dari Allah tabaraka wa taala kepada Rasulnya agar boleh keluar dari kota Makkah. Faedah. Hijrah itu ibadah berdasarkan perintahnya Allah taala. Kedua, betapa patuhnya Abu Bakar kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya dia mengikuti hawa nafsunya, tentu dia akan keluar, tidak peduli lagi dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dari kota Makkah. Tetapi tidak, dia menunggu wahyu dari Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sampai Allah mengizinkan bagi nabinya keluar dari kota Makkah. Falamma kanat lailatun hammal musyrikuna bil fataki bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada suatu malam di mana kaum musyrikin sudah merencanakan makar, berkeinginan untuk menghabisi Nabi, membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mereka, alhamdulillah. Maka para ulama menyebutkan ada beberapa orang, yakni berkisar 11 orang, semuanya dipilih dari pemuka-pemuka Quraisy. Yang pertama Abu Jahal Ibnu Hisham, yang kedua Al-Hakam Ibnu Abil Ash, yang ketiga Uqbah Ibnu Abi Mu'ayth, yang keempat An-Nadir atau dibaca An-Nadhr Ibnul Haris, yang kelima Umayyah bin Khalaf, yang keenam Zam'ah ibnul Aswad, yang ketujuh Ta'imah ibnu Adi, yang kedelapan orang yang paling celaka di antara orang-orang ini yang diabadikan di dalam Al-Quran, dia adalah Abu Lahab. Dan ini tokoh yang paling vokal untuk memprovokasi manusia untuk membunuh Nabi. Setelah siapa? Abu Jahal, pamannya Nabi sendiri. Yang kesembilan adalah Ubay bin Khalaf. Yang kesepuluh Nabi Ibnul Hajjaj. Dan yang ke-11 adalah saudaranya Nabi Ibnul Hajjaj, yaitu Munabbih Ibnul Hajjaj. Tadi Nabi, yang ini Munabbih. Ulang, yang pertama siapa, Ikhwan? Abu Jahal ibnu Hisham. Yang kedua Al-Hakam bin Abil As. Ketiga Uqbah bin Abi Mu'ayth. Yang keempat Nadir pakai dot, Nadir bin Al-Haris. Yang kelima Umayyah bin Khalaf. Yang keenam Zam'ah ibn Al-Aswad. Yang ketujuh Ta'imah ibn Adi. Yang kedelapan Abu Lahab.
Yang kesembilan Ubay bin Khalaf. Yang tadi Umayyah bin Khalaf, yang ini Ubay bin Khalaf. Yang ke-10 Nabi ibn al-Hajj. Yang ke-11 Munabbih ibn al-Hajj. Ini tokoh-tokoh pembesar-pembesar Quraisy yang dipilih. Di malam itu juga mereka bermusyawarah. Di malam itu pula mereka memutuskan. Di malam itu pula mereka mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW harus dibunuh. Faedah yang bisa kita ambil. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, kebencian manusia karena agama itu tidak lagi memperdulikan teman, saudara maupun keluarga. Sebagaimana ikatan persaudaraan karena agama itu jauh lebih kuat daripada persaudaraan ikatan karena sebab apa? Keturunan. Bukankah Abu Jahal itu masih keluarga Nabi? Abu Lahab juga masih ada kedekatan dengan keluarga Nabi. Tapi mereka semua justru memprovokasi untuk membunuh Nabi. Faedah yang kedua, ternyata musuh yang paling berat dalam dakwah itu terkadang didatangkan oleh Allah sebagai bentuk ujian dari kalangan keluarga. Sahih? Dan itu yang kita alami juga. Dan ini sunnatullah. Yang ketiga, mereka yang pada asalnya memiliki kebencian satu sama yang lainnya, ketika menghadapi Islam, mereka itu bersatu. Dan itu selalu terjadi. Yahudi dan Nasrani, ketika mereka berhadapan dengan kaum muslimin, mereka membuat sekutu. Musyrikin bersama orang-orang Yahudi, ketika mereka menghadapi Nabi dan kaum muslimin, mereka bersekutu. Sehingga sebagian ulama mengatakan musuh dakwah Islam itu bukan hanya manusia Yahudi dan Nasrani dan Majusi dan musyrikin, tapi juga dari bangsa jin. Faham ya kawan? Jadi seluruh malam memusuhi dakwah ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebenaran ini, yang nanti pada akhirnya Allah akan balikan kemenangan itu pada diri kaum muslimin. Faedah yang berikutnya ini menunjukkan ikhwafillah, malam itu adalah malam yang sangat genting. Tapi bagaimanapun manusia membuat sebuah kesepakatan, sebagaimana Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, ya ulam, lawistama'un nas ayyadurruka bisyai'in, hai gulam, seandainya seluruh manusia berkumpul ingin memudaratkan dirimu dengan suatu perkara, tidak akan menyentuh dirimu kemudaratan itu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq yakin tidak mungkin kemudaratan menyentuh mereka kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Dan Abu Bakar As-Siddiq yakin tidak mungkin Nabi SAW mengecewakan sahabatnya, umatnya, dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Falamma kanat lailatu hammil musyrikin bil fataki bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka di malam itu, malam yang sangat genting, kaum musyrikin mereka bersepakat, berkeinginan yang kuat untuk membunuh dan mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsadu 'alal babi aqwaman, sehingga mereka mengutus beberapa orang untuk menunggui pintu rumahnya Nabi. Siapa saja tadi? 10 orang kita sebutkan ya. Tokoh yang terkenalnya siapa? Abu Jahal, Abu Lahab, kemudian Umayyah bin Khalaf. Ini tokoh-tokoh yang paling dikenal untuk menghalang itu. Nah, mereka berdiri di depan pintunya Nabi. Idza kharaja alaihim qatalu, mereka sepakat kalau muncul Nabi sendirian maupun dengan orang lain, mereka akan membunuhnya. Padahal pada saat itu mereka sangat menghormati Abu Bakar. Oke? Tidak ada dalam sejarah Abu Bakar itu disakiti oleh orang-orang musyrik. Enggak dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq itu disakiti, didolimi oleh orang-orang musyrik, enggak ada. Karena mereka menaruh rasa menaruh rasa hormat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi antum melihat Syiah lebih kejam daripada orang musyrik. Boleh mereka mencela Abu Bakar, mereka memburukkan Abu Bakar. Karena memang yang benci dengan Abu Bakar ternyata Yahudi, dan Syiah itu anak kandungnya Yahudi. Ya wajar kalau dia membenci siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Kita kembali kepada pembahasan.
falamma kharaja alaihim lam yaraw minhum ahadun, takdir Allah. Ketika Nabi keluar bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika Rasulullah keluar sendirian ketika ingin menjumpai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, dia keluar dari rumahnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah tidak terlihat oleh mereka. Tidak ada satu orang pun di kalangan mereka yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dengan izinnya Allah Tabaraka wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau akhadha hafnatan min turabin wa kharaja wa huwa yaqra. Beliau mengambil satu genggam pasir atau tanah, kemudian beliau lemparkan. Di saat itu beliau membaca surat Yasin wal Qur'anil Hakim sampai kepada kalimat fahum la yubshirun, maka mereka tidak lagi bisa melihat. Fa'amallahu absarahum, di saat itu Allah butakan mata mereka. Maksudnya tidak bisa melihat Nabi keluar dari rumah mereka. Ini mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan antum praktekkan dengan surat ini, antum bawa pasir gitu ya, baca Yasin wal Qur'an sampai kepada kalimat fahum la yubsirun, lalu antum siramkan di depan Musa. Dia tetap ngelihat antum, lah antum bukan nabi kan gitu ya. Kan gitu. Nah, kita bukan nabi. Ya nabi. Ini juga bukan menunjukkan bahwa ini fadilah surat Yasin seperti anggapan apa? Orang. Bukan begitu juga. Wallahu taala alam bisa. Ini adalah berita dari Allah taala kepada Nabi agar Nabi melakukan hal itu untuk kaum muslimin. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian ulama mengatakan mereka bukan buta matanya, tapi dibuat oleh Allah mata mereka tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu bentuk penjagaan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang bisa kita ambil faedah? Manusia yang berada dalam keyakinan kebenaran itu datang dari Allah taala, meniatkan dirinya untuk membela agama Allah taala, tidak mungkin Allah membiarkan tanpa pertolongan, tidak mungkin. Allah berjanji dalam Al-Quran, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu dan mengokohkan kaki-kakimu. yakni Allah tidak mungkin membiarkan orang beriman itu dihinakan oleh orang kafir, dicelakai oleh orang kafir, tidak. Dan ini sekali lagi mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, khalasa ila baiti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala. Kemudian beliau berjalan dengan tenang menuju ke biliknya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Mengapa Abu Bakar tidak dijaga pintunya? Sekali lagi seperti yang saya katakan, karena mereka masih menaruh hormat kepada siapa? Abu Bakar. Dan tidak ada keinginan mereka untuk membunuh Abu Bakar. Paling banter mereka hanya menyindir Abu Bakar. Seperti ketika Nabi di-mi'rajkan, diisrakan dan di-mi'rajkan. Orang-orang Quraisy berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, undur akhaka sahibuka fi riwayah annahu yaqulu kada wa kada wa kada." Lihat itu temanmu atau saudaramu, dia mengatakan begini begitu begitu. Maksudnya berangkat dari Masjidil Haram ke mana? Al-Aqsa, dari Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha satu malam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? La qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam kama qulta. Kalau memang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti yang kamu katakan tadi itu, aku percaya dengan ucapannya. Semakin patah hati orang-orang apa? Musyrik. Harapannya nanti Abu Bakar itu menjadi berkurang keimanan. Ternyata tidak. Ternyata Abu Bakar As-Siddiq semakin jatuh cinta dengan Rasulullah, semakin membenarkan ucapannya Rasulullah. Nah, orang-orang musyrik pun semakin patah hati. Makanya kabilah rahimanillah begitu. Paling banter sikap mereka kepada Abu Bakar. Kemudian kata beliau, ketika beliau mengatakan khalas ila baiti Abi Bakar radhiyallahu ta'ala, beliau mendatangi rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, dan rumah itu yang didatangi. Padahal tadi sudah disebutkan ada sahabat lain di Makkah. Ada siapa? Ali bin Abi Thalib. Kemana Ali?
Nanti disebutkan bahwa ternyata Ali dipanggil oleh Nabi untuk menggantikan posisi tempat beliau biasa tidur. Tapi ini yang bisa kita ambil faedah, ini bukti bahwa Abu Bakar punya keutamaan di sisi Allah dan di sisi Nabi SAW. Kalau tidak mungkin Allah memilih Abu Bakar As-Siddiq untuk menunggu nabinya hijrah bersama-sama. Ini bantahan kepada orang Rafidhah yang mulut mereka kotor dan lancang mencela Abu Bakar As-Siddiq. Faham ya kawan? Kalau seandainya mereka mencela Abu Bakar As-Siddiq berarti sama dengan menuduh Allah salah pilih teman untuk hijrahnya Nabi. Mungkinkah Allah salah memilih teman buat Nabi berhijrah kemana? Ke Madinah? Tidak mungkin. Makanya benar ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, "Innallaha yanzuru ila qulubil ibadi fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul qalb." Allah memandang hati-hati hambanya, kemudian Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati. Allah pilih ia menjadi nabi untuk menyampaikan risalahnya. Kemudian Allah memandang hati hamba-hambanya lagi dan mendapati hati para sahabat-sahabat Nabi hati yang paling baik. Lalu Allah pilih mereka sebagai teman Nabi untuk menemani dalam suasana lapang dan sempit, senang dan sedih. Termasuk di dalamnya siapa, kawan? Abu Bakar. Ini juga bantahan bagi orang-orang Syiah Rafidhah. Buktinya bukan imam 12 mereka toh yang dipilih oleh Allah untuk menemani siapa? Bukan Khomeini, bukan. Khomeini itu hidupnya belakangan. Wadah ya, kawan? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan tidak mungkin Nabi berbuat tanpa wahyu, tidak mungkin. Nabi memilih berjalan ke rumah Abu Bakar As-Siddiq ini pasti dengan wahyu. Dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini Rasulnya Allah. Pembicaraannya saja tidak keluar kecuali wahyu yang diwahyukan. Tentu perbuatannya sesuatu yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa taala. Pelajaran besar buat kita. Bahwa Nabi SAW telah Allah jadikan teman dekatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Begitu pula sebaliknya. Bahkan lebih daripada itu, Nabi menjadi menantunya Abu Bakar. Abu Bakar adalah mertua dari bukan hanya sekedar teman, mereka keluarga. Nah, kemudian beliau berkata, "Fa kharaja min khawkhah fi dari Abi Bakrin lailan." Akhirnya mereka berdua keluar dari rumahnya Abu Bakar melalui khawkhah. Khawkhah itu pintu belakang atau pintu rahasia di setiap rumah orang Arab. Nah, maka ini juga anjuran nih, kawan. Ternyata ini termasuk sunnah Jibiliyah bahwa rumah itu harusnya punya dua buah pintu, depan dan belakang atau depan dan samping. Faedah, rumah mereka tidak dipagar dengan pagar yang tinggi. Sahih, kan? Iya atau tidak? Apakah mereka tidak mengenal rasa aman? Maksudnya tidak mengerti tentang bagaimana membuat aman? Mereka mengerti. Anda pernah mendengar kisah bahwa ada orang terbakar hidup-hidup di mana? Dalam rumahnya. Karena apa? Semua rumahnya dipagar. Sampai dia takut orang masuk, akhirnya dia tidak bisa apa? Keluar. Ternyata para sahabat nggak begitu. Mereka punya pintu di depan dan pintu di belakang. Nah, ini anjuran buat antum. Kalau bikin rumah begitu, pintunya jangan cuma apa? Satu. Tayyib. Mereka keluar melalui pintu belakang, melalui pintu rahasia dari rumahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan itu malam hari. Penting. Ini terjadi, lihat. Nabi keluar dari rumahnya Abu Bakar bukan sendirian. Berdua. Karena memang dalam riwayat yang sahih Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya kalian melihat apa yang aku lihat di malam hari, kalian tidak akan keluar di malam hari dalam keadaan sendiri. Faham? Ini juga sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Banyak sekarang kaum muslimin keluar rumah sendirian. Sahih, kawan. Ustaz masak beli nasi goreng aja harus ada temannya, kan begitu. Ini sunnah ya, alhamdulillah. Bahwa Nabi tidak keluar melainkan ada temannya. Beliau keluar ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq beliau menuju ke sebuah gua. Berdua, nasihat. Makanya anjuran ya kalau keluar rumah usahakan berdua. Bapak kalau pergi ke majelis ilmu usahakan berdua. Oke?
Ya berdua lah ya. Kalau antum punya istri ya dengan istri, yang belum punya istri ya sabar dengan tetangganya gitu ya. Yang laki-laki diajak ngaji begitu. Sunnah keluar bersama temannya. Faedah kemudian berikutnya yang kita bisa ambil ikhwati, ini merupakan strategi, bukan rasa takut. Nabi tahu firman Allah yang berbunyi la takhafuhum fakhafuni, jangan kalian takut kepada mereka musuh Allah, takut saja hanya kepada Allah. Tapi yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala dan Nabi inilah strategi dalam menghadapi musuh. Ini fitrah, tabiat manusia, 1 lawan 10 gimana ya Alhamdulillah? Sembunyi dulu kan gitu ya Alhamdulillah. Begitu yang 9 lalai, 1 dibunuh, sembunyi lagi kan begitu. Tidak dilarang dalam Islam yang seperti ini. Dan ini bukan penakut. Karena sebagian orientalis menuduh Nabi penakut. Keluar lewat mana? Pintu belakang. Kita jawab tidak. Bahkan tadi Nabi sendirian keluar dari rumahnya. Sendirian atau berdua? Sendirian. Tapi bukan untuk safar yang jauh. Menuju rumahnya Abu Bakar As-Siddiq untuk mencari teman. Menaburkan nama? Debu. Berarti bukan permasalahan takut dan tidak. Tapi ini mengajarkan kepada kita strategi di dalam menghadapi musuh. Dan itu fitrah manusia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Faedah yang berikutnya, biasanya kejahatan itu selalu dibuat kesepakatannya di malam hari. Tadi sudah kita sebutkan, kaum musyrikin berkumpul di malam itu. Mereka tumbuh pikiran mau membunuh Nabi juga di malam itu. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan perkumpulan di malam hari itu ada 3. Perkumpulan yang mubah, perkumpulan yang makruh, perkumpulan yang mubah, perkumpulan yang makruh, dan perkumpulan yang haram. Yang mubah kadang terangkat menjadi mustahab, seperti perkumpulan untuk bermajelis ilmu. Kadang mustahab, kadang menjadi wajib. Yang makruh bisa jatuh sampai kepada perkara yang haram, seperti kumpul-kumpul di pinggir jalan akhirnya berpikir yang jelek. Wadah? Yang semisal daripada. Nah, sebab itu ikhwati rahimanillah, ketika Allah telah menjadikan malam itu kadang bisa menjadi sebab keburukan bagi orang, tapi malam juga bisa menjadi sebab kebaikan. Buktinya Nabi juga keluar meninggalkan rumah Abu Bakar di malam hari. Nah, wa qad istajara Abdullah ibni Uraiqid. Mereka berdua ternyata mengambil pekerja, mengupah seorang lelaki yang bernama Abdullah ibn Uraiqid. Ini musyrik. Dia tidak beragama dengan agama Islam. Wa kana hadiyan hirritan. Tetapi lelaki ini ahli dalam mencari jalur perjalanan. Apa namanya, Pak? Guide, ya. Ya, semisal itulah. Dan dia tidak beragama dengan agama Islam. Apa yang bisa kita ambil faedah ikhwati rahimani wa rahimakumullah? Ternyata benar ucapan Nabi, al-mu'minuna ala uhudim, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Orang beriman itu bergantung kepada perjanjian mereka. Termasuk dalam hal ini boleh mengadakan perjanjian dengan orang kafir dalam kondisi terdesak. Selama agama mereka tidak terhinakan dengan perjanjian itu. Faham tuh ya alhamdulillah? Faedah yang kedua ini memberikan penjelasan kepada kita. Nabi mengambil pekerja orang yang tidak beragama Islam. Selama mereka tidak menampakkan syiar agama mereka, dan selama mereka mematuhi perintah orang muslim yang mempekerjakannya, ya ini boleh, nggak apa-apa. Dalam kitab Ensiklopedia Adab Islam atau Al-Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah bil Huruf Al-Hijaiyah oleh Syekh Said Nada, di antara etika mempekerjakan orang, beliau menyebutkan tidak boleh mengambil pekerja dari kalangan orang yang kafir. Tapi perlu digaris atas dengan tebal. Yang dimaksud di dalamnya, kalau masih ada orang muslim yang lebih ahli atau minimal setara dengannya. Di masa itu Nabi menjumpai enggak yang seperti ini dari kalangan kaum muslimin? Tidak. Kalau toh ada, mereka tidak bisa keluar karena tertahan. Jadi Nabi menjadikan orang musyrik ini sebagai guide-nya karena terpaksa, dan dia terkenal dengan apa? Kepiawaiannya untuk menunjukkan jalan. Dengan demikian, faedah yang bisa kita ambil, muamalah dengan orang kafir itu nggak dilarang kalau muamalahnya tidak menjadikan agamanya dihinakan. Walhamdulillah. Faedah yang terakhir, kalau terpaksa kita harus bermuamalah dengan orang kafir, jadilah pemimpinnya orang kafir. Kalau bisa, faham ya alhamdulillah. Sebab kalau kita yang menjadi pemimpinnya orang kafir, maksudnya kalau kita yang menguasai mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa.
Tapi hari ini qaddarallahu wa masya'a fa'al. Ya mau bagaimana lagi? Ternyata kebanyakan kita yang bekerja kepada orang kafir. Ya, sahih akhi? Sahih? Nah. Halal atau haram ya, Pak? Ya halal, tidak diharamkan. Selama agamanya tidak dihinakan oleh mereka. Wallahu taala alam bisawab. Saya tambahkan. Dan ini juga menunjukkan ikhwati rahimani wa rahimakumullah, Islam itu menghargai apa? Profesionalisme, bahasanya begitu kata orang sekarang. Ya, Islam menghargai seperti itu. Maka Nabi memilih siapa? Abdullah bin Uraiqid. Terpercaya, dia bisa menunjukkan jalan. Enggak sama ikhwan, menunjukkan jalan yang tidak ada padang pasir dengan padang pasir, di mana setiap saat padang pasir itu bisa apa? Berubah dengan izin Allah taala. Naam kadzalik. Wa kana hadiyan harritan. Mahiran bid-dalalati ila ardil Madinah. Dan lelaki ini dikenal mahir. Berarti mahir itu bahasa Arab. Ingat ya, Ivan ya. Mahir itu bahasa Arab. Mahiran. Orang ini ahli, mahir untuk menunjukkan jalan ke kota Yasrib, Madinah. Wa amina ala dalika ma'annahu kana ala dini qaumi, dan dia amanah sekalipun dia masih berada pada agama kaumnya. Faedah. Ternyata manusia muslim wajib jeli memandang kesempatan mendakwai orang kafir. Karena ternyata enggak semua orang kafir itu serta-merta membenci kaum muslimin begitu saja. Masih ada di antara mereka yang percaya dengan kaum muslimin, cuman hawa nafsunya masih menguasainya. Sudah banyak contohnya. Siapa? Abu Thalib contohnya. Sahih? Kemudian ini juga. Siapa? Abdullah ibnu Uraiqid. Demikian, dia tidak membenci Nabi. Hanya berbeda dengan Abu Thalib. Kalau Abu Thalib murni ingin membela Nabi. Kalau Abdullah apa? Abdullah ibnu Uraiqid apa? Ingin mendapatkan dunia. Wallahu ta'ala. Kemudian kata beliau, wasallima ilai rahilatayhima wa wa'adata ghara saurin ba'da salasin. Yang menakjubkan kita ucapan beliau ini. Dua orang ini, Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, keduanya menyerahkan urusannya, kendaraannya lengkap dengan isinya. Sebelumnya sudah diberikan kepada Abdullah bin Uraiqid, orang musyrik. Dan ini bantahan kepada orang-orang Khawarij yang menganggap enggak boleh menyerahkan perkara tersebut kepada orang musyrik. Dengan alasan siasat, takut nanti dia berkhianat. Kalau memang orang itu dohirnya amanah, agamanya tidak seperti agamanya kaum muslimin, maksudnya belum masuk Islam, kalau memang bisa dipegang dan amanah, hal ini tidak diharamkan di dalam Islam. 3 hari sebelumnya atau sesudah itu baru Nabi datang kepadanya dalam keadaan kuda dengan lengkap segala perbekalannya, kendaraannya sudah ada padanya. Kemudian setelah itu baru diantarkan oleh Abdullah bin Uraiqid sebelum ke Madinah, bersembunyi dulu di mana? Gua Thur. Di Gua Thur. Gua Thur itu kecil ya kan. Kalau orang masuk itu membungkuk, sulit. Dan itu untuk 2 orang. Ketika Nabi berhijrah, faedah yang bisa kita ambil, ikhwan, begitu beratnya dakwah di awal-awal Islam. Begitu dahsyatnya penentangan kaum kafir terhadap Islam di awal-awal Islam, dan itu terang-terangan. Dan Nabi SAW yakin bahwa Allah akan menolong dirinya. Maka bagi kita yang pada hari ini diberi oleh Allah kenikmatan yang banyak, ya jangan disia-siakan. Kalau Nabi berhijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah untuk mendapatkan sebuah lingkungan yang aman, supaya bisa beribadah kepada Allah dengan begitu beratnya medan yang beliau lakukan, kita yang telah diberikan oleh Allah kenikmatan yang banyak ini, mulailah berhijrah dari bid'ah kepada sunnah, dari syirik kepada tauhid, dari maksiat kepada taat dengan sungguh-sungguh. Falamma hasala fil ghari amma Allah ala Quraisyin khabarahuma falan yadru aina daba. Ini kita belum menceritakan kisahnya Ali bin Abi Thalib ya. Walhasil ketika mereka sudah sampai di gua itu, kata beliau, orang musyrik baru tertipu. Dia masuk ke dalam rumah, menjumpai tempat tidur Nabi. Ketika dibuka, ternyata adalah Ali bin Abi Thalib.
Seandainya ketika itu mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, maka keluarga Quraisy tidak akan memaafkan kesalahan mereka. Karena Ali bin Abi Thalib juga termasuk orang yang dihormati disebabkan nasabnya kepada siapa? Abu Thalib, orang yang dimuliakan oleh mereka. Alhamdulillah. Ini hikmah besar. Hikmah besar apa kata para ulama? Allah ingin mati lampu ya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar hati orang kafir yang sudah dipenuhi dengan kedengkian itu semakin sakit, dan kemudian mereka akan menyesal mati dengan rasa sakit hatinya itu. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, mutu bi ghaidzikum, matilah kalian karena sebab kemarahan kalian sendiri. Faham ya? Bagaimana bencinya mereka, sudah dikepung dengan 10 orang, takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata Nabi lolos, yang ada yang mau dibunuh ternyata juga masih anak paman mereka, masih keluarga mereka juga, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, ikhwati, maka mereka mengejar, mereka tahu bahwa mereka tidak akan lari jauh. Mereka pun memburu Nabi dengan pencari jejak juga. Nah, tidak disebutkan dalam kitab sirah siapa penunjuk jalannya itu. Sampai mereka di Gua Thur. Telapak kaki mereka itu sudah dekat dengan wajahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kata Nabi SAW, kalau seandainya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, seandainya mereka membungkuk ya Rasulullah, mereka akan melihat kita. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Wahai Abu Bakar, tidaklah 2 orang yang berada dalam gua ini melainkan yang ketiganya adalah Allah Ta'ala. Maksudnya Allah tidak akan membiarkannya. Masya Allah, quwwata illa billah. Ikhwati rahimani rahimah. Faedah yang bisa kita ambil, ketika kaum muslimin dalam kondisi yang sangat genting, hampir-hampir berputus asa, di saat itulah pertolongan Allah akan Allah turunkan kepada mereka. Nah, sejarah membuktikan selalu pertolongan Allah itu diturunkan kepada kaum muslimin di saat kaum muslimin sudah pada puncak kekhusyuan. Hampir-hampir mereka berputus asa, lalu Allah berikan kepada mereka kabar gembira tentang kemenangan. Oke? Di saat kaum muslimin berputus asa, kayaknya nggak mungkin keluar dari Mekah, lalu Allah izinkan mereka hijrah. Di saat kaum muslimin berperang di saat Rasulullah bersama Abu Bakar As-Siddiq, hampir-hampir Abu Bakar merasa takut mereka menundukkan kepalanya, kaum Quraisy itu Allah tolong dengan burung merpati yang ada di mulut gua. Sebab logikanya manusia, seandainya ada manusia di dalam gua itu pasti burung itu akan apa? Terbang. Allah tadi kan tidak. Masya Allah, la quwwata illa billah. Di saat kaum muslimin di medan Badar melihat jumlah pasukan kaum Quraisy itu 3 kali lipat pasukan kaum muslimin, Allah tenangkan mereka dengan tertidur. Udah capek ngejar pasukannya Abu Sufyan. Pasukan Abu Sufyan itu ternyata lolos. Dia sampai di kota Mekah, menggalang pasukan sampai 1000 sekian, bertemu dan menghadang Nabi di medan Badar. Mereka bertemu di medan Badar, sudah sangat capek, tahu jumlahnya besar lagi. Hampir-hampir kaum muslimin putus asa, lalu Allah jadikan mereka tertidur, tenang sejenak, bangun tidur menjadi sehat. Dengan izin Allah Ta'ala, Allah menangkan mereka. Di saat kaum muslimin hampir putus asa karena mengira Nabi sudah meninggal di medan Uhud, sampai kaum muslimin mengira Nabi sudah meninggal di medan Uhud, sehingga sebagian kaum muslimin pasrah. Ada orang musyrik mau membunuh dia, mau memanah dia, pasrah, dia melawan semaunya saja. Tidak seperti awalnya. Pada saat yang genting itu lalu Allah berikan kabar gembira bahwa nabinya masih hidup. Lalu Allah Subhanahu wa taala kuatkan kembali kaum muslimin dan mengejar kaum musyrikin. Sehingga dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, perang Uhud itu sebenarnya tidak kalah, tapi seri. Ketika kaum musyrikin terdesak, kemudian kembali dia mendesak kaum muslimin. Pada akhirnya kaum musyrikin dikejar oleh kaum muslimin dan mereka tidak kembali ke medan Uhud. Faham ya, kawan? Tapi diberi kabar gembira oleh Allah Subhanahu. Semua sejarah Islam menunjukkan pertolongan Allah itu ada di puncak kegentingan kaum muslimin. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, sabar. Bersabar dalam menjalankan Islam ini, menegakkan sunnah, menyampaikan dakwah tauhid, hidup di atas di bawah naungan Al-Quran dan sunnah Nabi, di atas pemahaman salafun saleh. Sabar.
Semakin kita dicela, semakin kita didesak, semakin kita diburukan, nanti Allah akan balikkan itu. Kemenangan itu akan Allah berikan. Wa'dallahi haq la yukhlifullahu wa'dahu. Janji Allah itu benar. Sekali-kali Allah tidak akan menyelisih apa? Janji. Dan itu sudah terbukti pada Nabi, pada Abu Bakar As-Siddiq, pada kaum Muhajirin, pada kaum Ansar, pada seluruh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita tinggal menanti sejarah itu berulang kembali. Nah, karena itu ikhwati rahimani wa rahimakumullah, jangan berputus asa dalam dakwah ini. Sungguh-sungguh. Ya terkadang kita disakiti, itu biasa. Terkadang kita udah punya dalil yang tahu kuat, dilecehkan, tetap akhirnya kita sedikit bergoyah dengannya. Tapi sabar. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan dakwah ini, dan sekarang kita sudah melihat cahaya kemenangan itu. Dakwah ini alhamdulillah diterima oleh umat, dakwah fitrah semakin diburukan semakin dikenal oleh manusia. Masya Allah, la quwwata illa billah. Begitulah pula Nabi SAW. Faedah yang bisa kita ambil juga ikhwati rahimanillah, kalau kaum muslimin mau jujur memperhatikan orang musyrik, mereka itu enggak pernah lelah, enggak pernah putur semangat untuk memerangi kaum muslimin. Lah aneh kalau kaum muslimin pada hari ini mereka merasa lelah dan futur untuk membela Islam. Jangan sekali-kali miliki sifat itu. Bagaimana caranya? Mintalah pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wa ghalabatid daini wa qahrir rijali. Berdoa kepada Allah Ta'ala. Wadah ikhwan. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan Nabi sudah sampai di Gua Thur. Nanti kita akan lihat bagaimana perjalanan Nabi sampai di kota Madinah dan apa saja yang terjadi di perjalanan menuju kota Madinah dalam masa hijrahnya itu. Insyaallah kita akan sampaikan di pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Indakum miskalat. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Ya, silakan akhi. Gua Thur. Iya. Sahih dalam satu riwayat disebutkan bahwa dalam satu riwayat disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pun demikian. Bersama Abu Bakar As-Siddiq ada laba-laba yang membuat sarangnya. Tapi riwayat yang sahih itu tentang apa? Burung merpati itu. Tentang riwayat yang laba-laba itu diperbincangkan oleh para ulama, apakah riwayatnya sahih atau tidak. Ala kulli hal yang masyhur ya. Yang masyhur ya. Gua itu tertutup dengan apa? Laba-laba. Adapun tentang suara bunyi suara apa namanya? Cicak, para ulama tidak menjumpai adanya dalil yang kuat tentang masalah itu. Oke? Akhirnya manusia banyak berkata, ini dianjurkan kita membunuh apa? Cicak. Gara-gara dalil yang tadi itu. Ternyata dalilnya tidak sahih. Kalau masalah membunuh cicak ada dalam riwayat Imam Nasai, tapi tidak ada kaitannya dengan Gua Thur, tidak ada. Hanya Nabi menyebutkan memukul cicak 1 kali pahalanya lebih besar daripada memukul cicak sebanyak 2 kali. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi yang lainnya? Kemarin kayak kenapa kaum muslimin tidak memilih panti rusak baiknya tidak langsung. ini lihat ikhwan. Pertama, mereka memiliki rasa takut karena mereka yakin Nabi itu jujur. Dalam keyakinan orang-orang Arab, orang yang jujur itu dijaga oleh sesuatu. Ya, ini maksudnya Allah Ta'ala. Yang kedua, mereka khawatir yang ada di dalam rumah itu bukan Nabi. Ternyata terbukti yang ada dalam rumah adalah siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau orangnya keluar maka akan tampak bahwa ini adalah Nabi. Ketiga, orang Quraisy itu termasuk orang-orang yang berperang dalam keadaan apa? Pemberani. Dia nggak mau membunuh manusia di dalam rumah. Itu tanda pengecut. Maka mereka membunuhnya, keinginan membunuhnya di mana? Di luar rumah. Tapi itu yang terakhir takdir Allah Ta'ala. Memang Allah menghendaki seperti itu. Mereka hanya mampu berani menunggu di mana? Luar. Saya tambahkan dengan bila. Ini faedah. Orang kafir itu
sebengis apapun mereka dan sebanyak apapun jumlahnya, tetap takut dengan seorang muslim. Dulu Allah membandingkan kaum muslimin dengan kafir itu 1:100. Lalu Allah memberikan rukhsah bagi kaum muslimin 1:10. Tadi berapa orang ya, Pak? 11 toh? 11. Maka sebab itu dari kisah ini para ulama mengambil istinbat, kalau seorang muslim berhadapan dengan 10 orang kafir enggak boleh lari. Kalau seorang muslim berhadapan dengan 10 orang kafir enggak boleh lari. Apalagi cuma 2 ikhwannya, enggak boleh lari. Paham? Nah, gimana Ustaz kalau 100? Boleh lari atau tidak ikhwanillah? Juga enggak boleh lari kecuali untuk strategi perang. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.